Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zahra Najwa Faraha dengan NIM 132510054, mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang satu, apa itu IPS? Yang kedua, apa tujuan pembelajaran IPS? Yang ketiga, apa saja urgensi dari mata pembelajaran IPS di sekolah dasar? Yang keempat, bagaimana cara pembelajaran IPS kepada siswa sekolah dasar. Yang kelima, bagaimana cara atau strategi dalam mengajar IPS agar tidak membosankan. Lalu yang terakhir ada pembelajaran IPS yang kontekstual, itu seperti apa dan apa contohnya. Baik teman-teman, disimak ya videonya. Baik teman-teman, sebelumnya apakah teman-teman sudah mengetahui apa dari pengertian IPS itu sendiri? Jika belum, secara sederhana, IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial adalah bidang studi yang mempelajari tentang manusia dan masyarakat, serta interaksinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, IPS ini bukanlah ilmu tunggal teman-teman, tetapi ilmu integrasi atau gabungan dari berbagai cabang ilmu sosial dan humaniora yang disederhanakan dalam tujuan pembelajaran. Nah, contohnya gabungan ilmunya ada seperti sejarah, geografi, ekonomi, antropologi, sosiologi, tata negara, serta psikologi sosial. Nah, fokus dari pembelajaran IPS ini untuk hubungan antar manusia dan bagaimana manusia itu sendiri bertindak sebagai anggota masyarakat dan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu selanjutnya, tujuan dari pembelajaran IPS itu apa sih teman-teman? Jadi, tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar itu tidak sekedar siswa mengetahui apa saja sejarah dari IPS ataupun tata negara, geografi, dan lain-lainnya. Tetapi, IPS itu mengajarkan bagaimana membentuk karakter siswa menjadi warga negara yang baik, memiliki keterampilan sosial, peka terhadap masalah sekitar, serta mampu mengambil keputusan secara logis dan demokratis nih teman-teman. Jadi, di PS ini, kita sebagai guru itu mengajarkan bagaimana siswa menjadi manusia sosial, tidak menjadi manusia individual. Lalu ada urgensi mata pembelajaran IPS di sekolah dasar. Yang pertama ada sosial, di mana siswa diajari bagaimana tata cara hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan lingkungan sosial secara benar. Contohnya seperti di dalam kelas itu siswa diminta untuk bekerja kelompok. Artinya siswa harus bisa mendengarkan tanpa memotong pembicaraan temannya, serta berinteraksi, berdiskusi, lalu meminta tolong satu sama lain. Yang kedua ada pembentukan karakter, di mana siswa harus menanamkan nilai-nilai moral, toleransi, dan sikap positif sejak dini. Contohnya seperti dalam satu kelas adanya berbagai macam agama, keberagaman agama, jadi siswa harus saling menghargai agama yang berbeda, tidak boleh menghakimi atau mengejek agama teman lainnya. Yang ketiga ada keterampilan berpikir, jadi siswa ini harus melatih berpikir secara logis serta kritis dalam menghadapi masalah sosial. Contoh, seperti kita sebagai guru menyajikan sebuah masalah tentang sumbatan got di sekolah. Lalu kita meminta siswa untuk berpikir kritis, apa dan mengapa terjadinya sumbatan tersebut, lalu apa dampaknya bagi kesehatan kita. Di situ kita bisa melihat bagaimana siswa berpikir secara positif dan kritis. Lalu yang terakhir ada kewarganegaraan, yaitu mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab, serta peka terhadap isu-isu yang ada di sekitarnya. Contohnya, kalau secara sederhana di dalam kelas, kita mengajarkan siswa untuk melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya yang telah ditetapkan. Lalu bagaimana cara pembelajaran IPS ini dibelajarkan kepada siswa sekolah dasar? Nah, untuk pembelajaran IPS sendiri tidak bisa menggunakan metode ceramah ataupun satu arah saja dari guru ke murid. Karena bisa saja siswa itu merasakan kebosanan ataupun kejenuhan, bahkan fatalnya siswa bisa tidak mengerti apa yang kita jelaskan. Jadi kita sebagai guru bisa saja menggunakan metode tematik integratif yang menghubungkan berbagai aspek ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ataupun ekonomi menjadi satu tema yang relevan. Lalu yang kedua ada siswa aktif, di mana kita sebagai guru itu berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk bertanya, eksplorasi, dan berdiskusi, bukan hanya sekedar menghafal tentang sejarah saja. Lalu yang ketiga ada psikologi dan ilmiah, di mana kita menyederhanakan sebuah materi agar anak usia 7 hingga 12 tahun itu mengerti apa yang sedang mereka pelajari di pembelajaran IPS.
Lalu ada strategi pembelajaran IPS agar siswa itu tidak merasa bosan dan jenuh. Yang pertama ada media multimedia, di mana kita menggunakan media video, gambar, atau presentasi interaktif agar dapat memvisualisasikan proses abstrak atau gambar abstrak kepada siswa. Lalu yang kedua ada permainan peran atau role player, di mana kita mengajak siswa untuk memerankan suatu tokoh atau situasi tempat agar siswa itu tersebut merasakan dinamika sosial. Yang ketiga ada outdoor learning, di mana kita mengajak siswa belajar di luar seperti di lapangan sekolah ataupun mengunjungi pasar atau tempat bersejarah agar siswa mengetahui permasalahan sosial dan mengetahui sejarah secara langsung. Lalu ada proyek kreatif di mana kita memberikan tugas kepada siswa seperti membuat peta atau market day. Lalu di pembahasan terakhir ini adalah pembelajaran IPS yang kontekstual dan contohnya. Di pembelajaran IPS yang kontekstual ini adalah pendekatan di mana guru tidak hanya menjadi sumber satu-satunya yang dapat menjadi acuan mereka, tetapi juga menggunakan lingkungan sosial dan pengalaman kehidupan sehari-hari sebagai buku panduan utamanya. Dalam dunia pendidikan, dikenal sebagai istilah CTL atau Contextual Teaching and Learning. Nah, dalam pembelajaran ini ada konsep yang berkaitan dengan materi dengan situasi di dunia nyata. Contohnya seperti daripada kita mengajarkan siswa untuk menghafal, mending kita mengajarkan siswa atau mengajak siswa untuk simulasi jual beli di pasar ataupun di kantin, serta memberikan tugas untuk siswa mengamati bagaimana orang tua mereka berbelanja kebutuhan pokok. Atau tugas lainnya seperti kita meminta siswa untuk menggambarkan rute perjalanan dari rumah ke sekolah. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan hingga kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.